Melalui Google Classroom, guru mengarahkan siswa untuk bergabung pada Google Meeting. Berikut materi yang dijelaskan oleh guru melalui Google Meeting dilampirkan pada forum Google Classroom dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya melalui fitur komen dengan tidak dibatasi waktu. Berikut materi yang disampaikan oleh guru melalui Google Meeting. Melalui Google Classroom, guru menyediakan LKPD 1 transfer membran sebagai media diskusi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di kondisi pandemi yang seperti ini. Ya, Ibu ingin untuk dari ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Silakan ketua kelas Bu Maimah. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Humaima. Ibu presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya bisa mengatakan hadir. Ya, yang pertama dari Nuka Hidayah. Hadir, Bu. Humaima Nakhla Rafida. Hadir, Bu. Dwi Susilowati. Hadir, Bu. Irmia Wulan Junita. Hadir, Bu. Alhamdulillah sudah lengkap semua. Ya, kita mulai dari pembelajaran hari ini. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pembelajaran hari ini yaitu mengenai transport membran. Coba perhatikan dari gambar makhluk hidup ini, yaitu tumbuhan pada gambar berikut. Apakah struktur terkecil penyusun dari makhluk hidup yang tertampak pada gambar ini? Struktur penyusun terkecilnya yaitu sel, Bu. Ya, benar. Coba perhatikan di bagian gambar akar ini. Bagaimana aktivitasnya? Aktivitasnya yaitu tumbuhan tersebut menyerap air dan juga mineral. Tepat sekali. Tumbuhan tersebut menyerap air dan mineral melalui membran sel. Aktivitas itu disebut transport membran. Kita akan melakukan diskusi mengenai materi transport membran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menganalisis terkait konsep transport membran, siswa dapat menjelaskan ciri transport aktif dan pasif, siswa dapat membedakan mekanisme antara transport pasif, siswa dapat mendeskripsikan proses plasmolisis pada sel bawang merah, siswa dapat menganalisis contoh dari berbagai proses transport pasif pada sel. Transport pada membran plasma terdiri dari transport pasif dan juga transport aktif. Transport pasif merupakan transport tanpa menggunakan energi, sedangkan pada transport aktif merupakan transport dengan menggunakan energi, karena dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Transport pasif terdiri dari difusi dan osmosis,
Sedangkan pada transport aktif terdiri dari endositosis dan juga eksositosis. Pada transport pasif, difusi terdiri dari difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi. Nah, di mana pada difusi terfasilitasi dibantu dengan protein pembawa di membran plasma, sehingga membentuk kanal dan molekul yang bergerak melintasi membran. Transport pada membran. Transport pasif yaitu transport molekul atau senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma, serta bergerak dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah, yaitu menuruni gradien konsentrasi. Nah, di sini meliputi difusi dan juga osmosis. Pada transport pasif, difusi merupakan pergerakan zat melalui atau tanpa membran dari wilayah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Difusi meliputi difusi sederhana dan juga difusi terfasilitasi, atau biasa disebut dengan terbantu oleh protein transport. Pada difusi sederhana, terjadi secara spontan, sehingga tersebar secara merata. Contohnya pada gambar berikut ini. Contoh difusi yang lain yaitu pada setetes parfum yang disemprotkan ke dalam ruangan, serta juga pada contoh gula yang teraduk secara merata pada air gula. Difusi terfasilitasi atau terbantu oleh protein transport terdiri dari dua tipe protein transport, yaitu protein saluran dan protein pembawa. Protein saluran memiliki saluran yang dapat dilalui oleh molekul air atau zat terlarut spesifik. Nah, sedangkan protein pembawa berubah-ubah bentuknya, sehingga menggerakkan zat terlarut menyeberangi membran saat perubahan bentuk. Transport pasif osmosis merupakan pergerakan air atau difusi air atau pelarut lain melalui membran semipermeabel dari wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut rendah ke wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut tinggi. Nah, konsentrasi pelarut yang tinggi atau hipertonik menuju konsentrasi pelarut yang rendah atau hipotonik. Contohnya pada gambar berikut ini, konsentrasi zat terlarut gula pada sebelah kiri ini lebih rendah. Melalui membran semipermeabel, yaitu terjadi perpindahan air menuju ke konsentrasi gula yang lebih tinggi. Nah, sehingga konsentrasi gula menjadi sama karena adanya perpindahan air dari yang konsentrasi gula rendah ke konsentrasi gula tinggi. Osmosis pada sistem buatan terhadap sel hidup. Pada larutan hipotonik, sel akan mengalami lisis. Pada larutan isotonik, sel akan dalam keadaan normal. Pada larutan hipertonik, sel akan mengalami mengkerut. Berikut merupakan sel yang berdinding sel atau sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada larutan hipotonik, sel tumbuhan menggembung ketika air masuk. Namun, mengembangnya hanya sampai batas tertentu sebelum memberikan tekanan balik pada sel yang melawan pengambilan air lebih lanjut. Nah, proses ini dinamakan turgid. Merupakan kondisi sehat bagi sebagian besar sel tumbuhan apabila terjadi turgid. Pada larutan isotonik, sel tumbuhan akan menjadi lembek. Nah, di sini tidak ada kecenderungan air untuk masuk dan sel menjadi lembek. Karena konsentrasi air yang ada di luar sel dan di dalam sel mengalami keseimbangan. Sedangkan pada larutan hipertonik,
pada sel tumbuhan akan kehilangan air karena air dari tumbuhan akan keluar menuju ke lingkungan dan sel akan menyusut. Nah, ketika sel tumbuhan menyusut atau mengkerut, membran plasmanya terlepas dari dinding sel. Fenomena ini yang disebut dengan plasmolisis. Tumbuhan menjadi layu dan dapat menyebabkan kematian apabila terjadi plasmolisis secara terus-menerus. Nah, perhatikan gambar sel bawang merah berikut ini. Sebelum ditambahkan larutan sukrosa, ini pada gambar yang ini, dan pada gambar yang ini sesudah ditambahkan larutan sukrosa. Apa yang terjadi pada sel bawang merah yang sudah ditambahkan larutan sukrosa ini? Sel bawang merah keluar sehingga mengakibatkan lepasnya membran sel dari dinding sel. Ya, ada yang tahu apa penyebab dari terjadinya plasmolisis? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, sel bawang merah tersebut mengalami plasmolisis karena ditambahkan larutan sukrosa. Larutan sukrosa itu bersifat hipertonis atau potensial air tinggi, sehingga mengalami proses osmosis atau perpindahan molekul air larutan hipertonis ke jaringan. Ya, tepat sekali jawabannya. Sel bawang merah tersebut, yang ini yaitu telah mengalami plasmolisis akibat dari ditambahkan larutan sukrosa. Maka sel tersebut mengalami osmosis atau perpindahan molekul air dari dalam sel ke luar sel. Nah, pada transport aktif merupakan transport yang membutuhkan energi karena melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi lebih tinggi. Kemudian menggunakan protein transport, yaitu protein pembawa. Adapun transport aktif meliputi pompa ion, kontrasport, dan transport massal. Pada pompa ion, contohnya pada pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium merupakan pertukaran natrium atau Na+ dengan kalium atau K+ melintasi membran plasma sel. Na+ atau natrium yang tinggi berada di luar sel dan konsentrasi rendah berada di dalam sel. Kalium memiliki konsentrasi yang rendah di luar sel dan memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam sel. Pada pompa ion, terjadi perpindahan 3 ion, yaitu 3 ion Na+ atau natrium keluar sel dan 2 ion kalium atau K+ dipompakan ke dalam sel. Berikut merupakan contoh dari gambar atau merupakan proses dari pompa natrium kalium. Yang pertama, Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Nah, afinitas terhadap Na+ sangat tinggi saat protein terbentuk seperti ini. Kemudian, pengikatan natrium merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Nah, selanjutnya, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk, sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun yang dilepaskan keluar. Setelah fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk, maka afinitasnya terhadap Na+ menurun yang dilepaskan di sebelah luar. Selanjutnya, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap kalium atau K+. Nah, K+ dilepaskan, afinitas terhadap Na+ menjadi tinggi lagi,
dan siklus ini berulang kembali. Untuk lebih memahami mengenai pompa ion natrium dan kalium, silakan disimak video berikut ini. Kembali bersama Mr. Imam. Di sini kita akan belajar mengenai transport aktif pada pompa ion K dan Na+. Baik, seperti yang dilihat oleh teman-teman semuanya, di sini kita punya satu buah membran sel dengan fosfolipid bilayer dan juga satu protein yang nantinya akan menjadi tempat untuk transport Na+ dan K+. Ini teman-teman lihat, ini menunjukkan lingkungan luar dari sel, kemudian yang bagian bawah menunjukkan lingkungan dalam dari sel. Transport aktif memiliki ciri di mana setiap transport yang dilakukan harus memerlukan adanya ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber tenaga. Pada pompa Na+ dan K+ juga diperlukan adanya ATP. Baik, kita langsung saja untuk melihat bagaimana Na+ dan K+ terpompa pada sel. Pada tahap pertama, protein membuka ke arah dalam, kemudian nantinya akan dimasuki oleh 3 buah ion Na+. Maksudnya 3 buah ion Na+ akan menyebabkan ATP dari dalam sel yang dihasilkan oleh mitokondria masuk dan menempel ke arah protein. Setelah ATP menempel pada protein, maka akan terjadi polarisasi di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya sehingga berikatan dengan protein. Kemudian ATP akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Di sini ADP, kemudian ini fosfat yang menempel pada protein. Menempelnya fosfat pada protein akan menyebabkan perubahan bentuk dari protein, sehingga protein akan membuka ke arah luar. Setelah membuka ke arah luar, maka 3 Na+ dari dalam sel akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan, sudah. Kemudian 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Terlihat di sini, 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Kemudian masuknya 2 ion K+ ini akan menyebabkan depolarisasi, yaitu pelepasan ion fosfat. Lepasnya ion fosfat akan diikuti dengan perubahan bentuk dari protein, membuka ke arah dalam, kemudian ion K+ dari luar sel akan dimasukkan ke dalam sel. Setelah protein kosong, kembali siklus berulang, 3 buah Na+ akan masuk ke dalam protein, kemudian akan menyebabkan ATP menempel pada protein, terbentuk perubahan arah membuka dari protein, Na+ dikeluarkan, kemudian 2 K+ akan kembali masuk, akan kembali lagi terjadi depolarisasi, sehingga protein membuka ke arah dalam, ion K+ masuk, dan siklus berulang kembali. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai. Nah, selanjutnya, pada transport aktif kontraspor adalah transport serentak oleh protein membran. Contoh, protein membran memindahkan sukrosa ke dalam sel melawan gradien konsentrasi. Namun, hanya jika pada molekul sukrosa bergerak ditemani oleh ion hidrogen. Ion hidrogen menggunakan protein transport sebagai jalan untuk berdifusi menuruni gradien elektrokimiawi yang dipertahankan oleh pompa proton.
yang pada transfer massal, yaitu merupakan air dan zat terlarut berukuran kecil yang memasuki dan meninggalkan sel dengan cara berdifusi melalui lapisan ganda lipid membran plasma dengan cara dipompa atau diangkut melintasi membran oleh protein transport. Molekul besar seperti polisakarida melintasi membran secara massal melalui pengemasan dalam vesikel. Proses ini membutuhkan energi. Adapun meliputi eksositosis dan juga endositosis. Eksositosis adalah transfer makromolekul keluar sel melalui penyatuan atau fusi vesikel dengan membran. Endositosis adalah transfer makromolekul ke dalam sel yang terdiri dari fagositosis dan juga pinositosis. Fagositosis memakan atau menelan partikel, sedangkan pinositosis meneguk droplet-droplet cairan ekstraseluler ke dalam vesikel kecil. Nah, berikut merupakan contoh fagositosis dan juga pinositosis. Fagositosis yaitu menelan makanan, sedangkan pinositosis yaitu menelan droplet-droplet cairan. Nah, berikut akan Ibu tampilkan merupakan contoh dari proses osmosis yang terjadi pada tumbuhan. Sahabat KPM, Nala dan Ria hadir kembali untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, jangan lupa klik like and subscribe ya. Kali ini kita akan belajar dan membahas soal SNR tentang transportasi pada tumbuhan. Sahabat tahu tidak apa itu transportasi pada tumbuhan? Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya tumbuhan berpembuluh, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem bertugas membawa mineral dan air, sedangkan floem membawa sari-sari makanan hasil fotosintesis. Oke, paham ya sahabat? Baik, kita masuk ke contoh soal transportasi tumbuhan ya. Suatu hari di sekolah, Nala dan Ria sedang melakukan sebuah eksperimen. Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dan minyak, sehingga terbentuklah dua layar atau lapisan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama, apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jelaskan hasil yang diperoleh dari eksperimen ini. Yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Jadi, sejauh ini apakah sudah dapat gambaran dari soal ini? Untuk menjawab soal di atas, mari perhatikan uraian berikut. Apakah kemungkinan hasil observasi yang didapat oleh Nala dan Ria pada hari ketiga? Jawabannya adalah tingkatan air di gelas akan turun. Hal ini disebabkan karena air diserap oleh akar tanaman. Akar tanaman akan menyerap air yang terdapat di dalam wadah. Di dalam sel-sel akar, air harus masuk mulai dari sel-sel epidermis akar, melewati korteks akar, hingga ke jaringan pembuluh xilem akar. Pergerakan air ke dalam akar bisa terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pertama, secara apoplas. Air masuk melalui ruang-ruang antar sel atau dikenal juga dengan jalur apoplas. Yang kedua yaitu jalur simplas. Air masuk ke dalam sel epidermis akar, kemudian bergerak ke sel-sel di dalam jaringan korteks melalui benang-benang plasmodesmata. Mekanisme ini dikenal dengan jalur simplas. Kedua mekanisme ini bisa sama-sama terjadi selama masih dalam jaringan korteks akar. Namun ketika sampai pada jaringan endodermis, air dan garam mineral tidak lagi dapat melewati ruang-ruang antar sel atau jalur apoplas karena pada jaringan endodermis terdapat garis Kaspari. Jawaban yang kedua, untuk apa diperlukan penambahan lapisan minyak pada air tersebut? Hal ini diperlukan karena minyak dapat mencegah air di dalam gelas dari fenomena evaporasi atau penguapan.
Ya, anak-anak, sesi diskusi di Google Classroom telah berakhir. Sekarang saatnya untuk melakukan presentasi di Google Meeting ini. Nah, silakan dari pembagian presentasinya untuk kelompok 1, presentasi yang topik fenomena A, dan untuk yang kelompok 2, presentasi dengan topik yang fenomena B. Silakan. Baik Bu, saya izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1. Jadi, apabila jaringan tanaman direndam dalam larutan hipertonis, maka terjadilah plasmolisis. Karena dalam larutan hipertonis potensial airnya tinggi sehingga mengalami proses osmosis, yaitu perpindahan molekul air larutan hipertonis ke dalam jaringan. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok 1 dengan anggota Irmia Wulan Junita dan Dwi Susilowati. Selanjutnya presentasi untuk fenomena topik yang B, silakan untuk kelompok 2 dari Humaima dan juga Duke. Ya, untuk kelompok 2, apabila jaringan tanaman yang mengalami plasmolisis direndam dalam larutan hipotonis, terjadi deplasmolisis karena dalam larutan hipotonis potensial air rendah, sehingga sel kembali menyerap air, lalu membran plasma mengembang dan kembali melekat pada dinding sel. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Menurut Ibu, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, jawabannya sudah benar. Nah, dari materi transfer membran di pertemuan 1 ini, Ibu rasa sudah cukup jelas dan bisa dipelajari lagi untuk materinya sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui fitur komen. Terima kasih untuk pertemuan 1 ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siswa diskusi menggunakan Google Classroom dengan estimasi waktu 10 menit. Dengan kelompok 1, ada Irmia Wulan Junita dan juga Dwi Susilowati. Pada Google Classroom, dijelaskan mengenai peraturan-peraturan yang harus dilakukan saat diskusi. Guru membimbing jalannya diskusi dari masing-masing kelompok. Melalui forum Google Classroom, guru menghimbau siswa untuk segera bergabung di Google Meeting karena akan dilakukan sesi presentasi. Ya, anak-anak, sesi diskusi di Google Classroom telah berakhir. Sekarang saatnya untuk melakukan presentasi di Google Meeting ini. Nah, silakan dari pembagian presentasinya untuk kelompok 1, presentasi yang topik fenomena A, dan untuk yang kelompok 2, presentasi dengan topik yang fenomena B. Silakan. Baik Bu, saya izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1.
Jadi, apabila jaringan tanaman direndam dalam larutan hipertonis, maka terjadilah plasmolisis. Karena dalam larutan hipertonis potensial airnya tinggi sehingga mengalami proses osmosis, yaitu perpindahan molekul air larutan hipertonis ke dalam jaringan. Ya, terima kasih dari presentasi kelompok 1 dengan anggota Irmia Wulan Junita dan Dwi Susilowati. Selanjutnya presentasi untuk fenomena topik yang B, silakan untuk kelompok 2 dari Humaima dan juga Duke. Ya, untuk kelompok 2, apabila jaringan tanaman yang mengalami plasmolisis direndam dalam larutan hipotonis, terjadi deplasmolisis karena dalam larutan hipotonis potensial air rendah, sehingga sel kembali menyerap air, lalu membran plasma mengembang dan kembali melekat pada dinding sel. Ya, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 2. Menurut Ibu, dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, jawabannya sudah benar. Nah, dari materi transfer membran di pertemuan 1 ini, Ibu rasa sudah cukup jelas dan bisa dipelajari lagi untuk materinya, sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui fitur komen. Terima kasih untuk pertemuan 1 ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi presentasi selesai, guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk mengetahui pemahaman materi transfer membran. Petunjuk soal dan estimasi waktu sudah tertera pada link soal. Berikut soal evaluasi materi transfer membran. Terdiri dari 10 soal, yaitu berupa soal uraian. Setelah sesi presentasi selesai, guru memberikan panduan praktikum untuk siswa, yaitu berupa alat dan bahan yang harus disiapkan oleh siswa dalam pertemuan kedua untuk melakukan praktikum secara mandiri. Guru juga menambahkan 2 video referensi untuk siswa. Di akhir pembelajaran, guru memberikan lembar penilaian diskusi kepada siswa. Penilaian dilakukan oleh antar siswa dalam satu kelompok. Berikut lembar penilaian peserta didik. Lembar penilaian disubmit oleh siswa melalui Google Classroom pada assignment yang sudah